bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya. Jumpa lagi dengan channel Fajin Ami. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe serta share ya, silahkan, semoga bermanfaat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang lanjutan dari materi pembelajaran kelas 11 dalam pelajaran PPKN, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini merupakan part kedua, di mana temanya adalah perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain. Seperti kita ketahui bersama, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pembuatan perjanjian internasional dilakukan beberapa tahap. Pertama ada tahap penjajakan, yang kedua ada tahap perundingan, yang ketiga ada tahap perumusan naskah, yang keempat ada tahap penerimaan, yang kelima ada penandatanganan. Yang keempat mengenai pengesahan perjanjian internasional. Bagaimana setelah perjanjian internasional itu ada? Langkah selanjutnya yaitu pengesahan. Bagaimana pengesahan perjanjian internasional itu dilakukan? Sebuah pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah, pengesahan perjanjian internasional itu dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Ya. Pengesahan sebuah perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan satu, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Dua, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Tiga, kedaulatan atau hak berdaulat negara. Empat, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. 5. Pembentukan kaidah hukum baru. 6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri. Ya, selanjutnya yang kelima, perakhiran perjanjian internasional. Sebuah perjanjian internasional itu akan berakhir jika pertama, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Tentunya ada di dalam perjanjiannya prosedurnya, caranya. Bagaimana jika kesepakatan, bagaimana jika persetujuan ditetapkan dalam sebuah perjanjian itu sendiri. Makanya itu akan berakhir jika ada kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Yang keempat, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Yang kelima, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Yang keenam, muncul norma baru dalam hukum internasional. Yang ketujuh, objek perjanjian hilang. Yang kedelapan, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Yang terakhir, poin kelima ini ya, ada keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional. Ini poinnya, yang kelima. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional itu banyak sekali, ya. Beberapa contoh diantaranya, yang pertama ada keterlibatan Indonesia dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ya. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau biasa disebut ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Ini masanya sudah diberlakukan. Dalam arti di kawasan ini ASEAN bebas masuk keluar sesuai dengan rule yang ada, yang sudah ditetapkan oleh negara se-ASEAN.
Keterlibatan Indonesia dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA ini sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Jadi ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki 6 anggota, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997. Kalau tidak salah itu Kamboja pada tahun 1999. AFTA sekarang terdiri dari 10 negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN, menarik investasi asing langsung ke ASEAN. Mekanisme utama untuk mencapai tujuan di atas adalah skema Common Effective Preferential Tariff atau SEP, ya biasa disebut SEP. Yang kedua, APEC. APEC ini ASEAN Pacific Economic Cooperation. Sedikit dijelaskan oleh Bapak. APEC ini kerjasama ekonomi Asia Pasifik ya. APEC didirikan tahun 1989. APEC ini bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Negara anggota APEC meliputi Amerika Serikat, Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand. Nah, pertemuan pertama anggota APEC diadakan di Canberra, Australia tahun 1989. Apa yang dihasilkan dari APEC? Menghasilkan deklarasi Bogor pada KTT 1994 di Bogor. Tujuannya apa? Menurunkan bea cukai hingga 0 dan 5% di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya 2020. Artinya sudah dilewati. Yang ketiga, G20 atau G20, the Group of 20. Apa itu? Yaitu forum kerjasama ekonomi ini yang beranggotakan 20 negara sehingga disebut the Group of 20. Siapa saja sih? Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika, Argentina, Australia, Brazil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Korsel, apalagi ya? Kalau tidak salah Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki itu juga ada di dalamnya. Nah, forum G20 ini adalah forum pertemuan utama dan tertinggi para pemimpin dunia ya untuk mendesain tindakan global menangani krisis keuangan global. Pertanyaannya, efektifkah G20 ini? Sampai detik ini ya masih dilakukan dan memang sedikit banyaknya efektif untuk melaksanakan kerjasama antar negara, khususnya yang terlibat dalam G20. Kelompok ini yang secara sistematis menghimpun kekuatan ekonomi untuk maju dan berkembang guna membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Nah, menariknya keanggotaan Indonesia dalam forum G20 memiliki banyak arti tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga sebagai wakil dari negara berkembang. Karena tidak semua negara berkembang ikut. Di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dalam forum G20 di saat ASEAN akan mengintegrasikan ekonomi kawasan dalam ASEAN Economic Community atau AEC 2015. Dan bagian dari kawasan paling dinamis di dunia. Di setiap forum G20, kehadiran Indonesia juga mendapatkan perkembangan terkini atas ekonomi global. Tak hanya membahas tentang upaya pemulihan krisis di zona Eropa, tapi juga sebagai sumber informasi untuk pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri. Yang selanjutnya ada WTO atau World Trade Organization. Apa itu? Ia adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan
dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk apa? Untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, importir juga dalam melakukan kegiatannya. Nah, pendirian WTO berawal dari negosiasi ya yang dikenal dengan Uruguay Round atau ya Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT disingkat. WTO ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Saat ini, WTO menjadi sebuah wadah organisasi sejumlah perjanjian baru di bawah Dolia Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun 2001. Terakhir, kita bahas tentang kerjasama multilateral lainnya. Nah, kerjasama multilateral lainnya ini juga dilaksanakan di bidang kesejahteraan dan pendidikan melalui FAO, Food and Agricultural Organization. Ada WHO, World Health Organization. Ada UNESCO, United Nations for Education, Scientific and Culture Organization. Dan ILO, International Labour Organization. Dari beragam bentuk kerjasama internasional yang tadi dijelaskan, kita bisa melihat bahwa keterlibatan Indonesia dalam hubungan internasional banyak sekali. Baik dalam bentuk organisasi internasional, ataupun kerjasama internasional yang lainnya. Di era globalisasi saat ini, frekuensi hubungan antara bangsa-bangsa di dunia ini menjadi intens. Lebih intens ya. Hubungan bangsa kita dengan bangsa lain cenderung sangat tinggi. Komunikasi makin maju, globalisasi dan makin tingginya hubungan antar bangsa sangat memungkinkan makin terbukanya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa. Sebagai warga dunia, kita patut mendukung. Apa yang didukung? Setiap usaha kerjasama dan perjanjian internasional yang mengarah pada keamanan dan kesejahteraan umat manusia. Sekian dari Bapak, itu saja pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Fajin Ami.